Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah baik Pak Beri. Pak Beri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik, Ibu. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu. Untuk hari ini saya ingin observasi ke kelas Ibu. Bu Sri mengajar kelas berapa ya? Kelas 1. Kelas 1. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu, sharing-sharing dulu sebelum saya observasi ke kelas 1. Tapi dari kita ngobrol ini apa harapan Ibu ke depan? Harapan saya ke depannya, terutama Pak Beri kan ini sudah masuk ke SCGP, tentunya bertambah pula ilmunya. Jadi harapannya nanti ketika Pak Beri observasi dan melakukan kegiatan, saya harapannya ingin supaya nanti di kelas saya misalnya kurang sesuatu hal, apa yang perlu saya perbaiki dan apa yang perlu saya lanjutkan, nanti mohon tindak lanjutnya dan mohon bimbingannya pula. Oh iya, terima kasih Bu Sri. Untuk materinya nanti materi apa Ibu? Materinya nanti tentang penjumlahan, tapi masih di bawah 10 penjumlahannya. Terus untuk tujuan dari pembelajaran itu apa Ibu? Tujuannya yang pertama karena berhubung ini kelas 1, jadi yang pertama saya ingin anak-anak mengetahui tentang simbol penjumlahan dulu. Biasanya kan ada anak yang bilang penjumlahan itu apa? Tambah-tambahan. Tapi kan ada yang belum tahu mungkin simbolnya seperti apa, jadi nanti saya perkenalkan dulu simbolnya. Sebelumnya memang di pembelajaran sebelumnya juga sudah. Cuma kan mungkin ada beberapa anak yang tidak dapat, jadi nanti saya ulangi lagi dari awal. Yang pertama, agar siswa memahami simbol penjumlahan terlebih dahulu. Yang kedua, mampu menyelesaikan soal penjumlahan. Yang ketiga, dapat berhitung penjumlahan. Itu untuk tujuannya ya Bu Sri Ya, ya. tujuannya. Nah, sedangkan yang sudah disiapkan oleh Bu Sri itu apa saja? Yang sudah saya siapkan, yang jelas yang pertama sebelum kita mengajar itu sudah ada modul, kita sudah ada rancangannya, kita mau melakukan apa. Saya sudah menyiapkan modul, sudah menyiapkan video pembelajaran juga karena ini kelas 1, jadi masih kalau ngawang-ngawang itu bahasanya saya, jadi kalau meraba-raba nanti anak-anak bingung, jadi saya sudah menyiapkan video pembelajaran terkait tentang penjumlahan, tentunya videonya yang menarik. Yang ketiga ada ice breaking. Kalau kelas 1 itu menurut saya anaknya gampang jenuh. Jadi kalau misalkan terus-terusan dikasih materi, anak-anaknya jenuh, nanti malah mainan sendiri. Jadi saya nanti sudah mencari ice breaking yang menarik. Yang ketiga itu lembar kerja peserta didik. Terus juga ada alat peraga juga, karena kelas 1 itu benar-benar harus contohnya itu melalui benda komputer yang ada di sekitar kita. Berhubung nanti penjumlahan, jadi anak-anak tidak hanya ngawang-ngawang 3 tambah 2. Jadi nanti saya suruh anak-anak membawa benda apapun yang mereka sukai untuk nanti dipraktekkan. Berarti berbentuk konkret. Iya, melalui benda konkret. Sedangkan untuk selanjutnya itu area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Bu Sri itu apa? Terhadap anak. Pengembangannya. Iya, pengembangannya yang hendak dicapai. Yang ingin saya capai dari pembelajarannya itu yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam penjumlahan melalui benda konkret. Jadi nanti anak-anak kan biasanya kita kalau di soal-soal itu hanya gambar. Jadi nanti anak-anak juga biasanya mereka menggunakan jari. Kalau jari biasanya kan terbatas, jari kita hanya misalkan 10, kanan dan kiri hanya 5. Jadi nanti saya kemarin mintakan anak untuk membawa barang-barang atau benda-benda. Jadi nanti kalau misalkan dicontohkan sesuai dengan konkretnya, jadi mereka nanti bisa menentukan misalkan 3 ditambah 5 berarti nanti benda misalkan sticknya 3, terus nanti misalnya kartunya 5, nanti digabungkan jadi berapa. Tentunya dalam mempersiapkan ini ya Bu Sri, tentunya Bu Sri berkolaborasi. Nah, siapa saja yang Bu Sri ajak kolaborasi? Misalnya siapa saja? Oh, yang pertama jelas dengan wali murid. Saya berkoordinasi dulu dengan wali murid karena kelas 1 kan mereka belum terlalu paham, mereka harus menyiapkan apa. Yang pertama dengan wali murid, yang kedua tentunya dengan sesama guru. Saya bertanya bagaimana baiknya, apalagi dengan guru-guru senior tentunya.
Jadi lebih baik pakai apa nih gitu. Kalau misalkan penjumlahan enaknya seperti apa, dan mereka menyarankan menggunakan dengan benda komplit. Terus dari persiapan tadi itu apa ada kendala dari Bu Sri? Kendalanya Ya. ada pasti. Yang pertama, kalau kendala dalam kegiatan pembelajaran, satu, kalau anak kelas 1 pasti susah dikondisikan. Mungkin mereka jenuh, mungkin kalau misalkan ada anak yang sudah paham sekali tentang penjumlahan, maksudnya dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya, kadang dia cuek, Bu, saya nggak usah pakai benda, saya cukup hanya dengan menggunakan mulut. Jadi nanti habis dengan mulut, nanti saya pakai jari sisanya saja. Jadi ada anak yang memang kemampuannya sudah lebih dibanding anak-anak yang lainnya. Dia kadang kayak menyepelekan tugas dari kita. Misalkan besok bawa ini ya, kita mau belajar ini. Terus anak-anaknya, nggak usah Bu, saya udah bisa. Ada yang seperti itu. Terus juga kadang ada yang lupa. Misalkan suruh bawa, itu saya lupa, saya nggak punya kayak gitu. Jadi mungkin kendalanya di situ. Kalau masalah menulis angka, mereka sudah paham kalau 1 sampai 10 ini kan masih di awal, jadi masih penjumlahannya masih di bawah 10. Saya kira masih bisa lah kalau menggunakan jari kanan dan kiri masih bisa. Tapi mungkin kalau yang di atas 10, mungkin itu mandan lebih sulit. Iya. Jadi nanti Bu Sri itu akan mengajar tentang penjumlahan karena dengan menggunakan benda komplit ya Bu Sri. Sebelumnya nanti saya izin ikut melihat ya Bu Sri di kelas. Nanti sekiranya saya sudah selesai mengobservasi atau melihat Bu Sri, saya langsung keluar. Gak apa-apa Bu Sri? Tidak apa-apa. Itu sungguh sangat luar biasa tadi penjelasan dari Bu Sri bahwa anak kelas 1 itu memang harus komplit seperti itu ya. Nah, jadi silakan, selamat mengajar, mudah-mudahan sukses, anaknya juga bisa memahami materi yang disampaikan. Nah, sekali lagi saya mau izin untuk ada di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Kalisa. Kenapa Kalisa? Oh, sakit. Alwi sakit juga. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman yang sakit lekas sembuh agar besok bisa berangkat sekolah kembali. Nanti yang namanya dipanggil jawab hadir. Afnan, Raihan, Azahra, Khairil Abdul Hafiz, nanti sebentar, Dirgam, Falisa, sakit ya, Fariza, Reva, Hasna, Javier, Kaila, Kinara, Lembayu, Agam, Alwi, sakit, Iksan, Naila, Novita, Kataya, Rahel, Rafa, Renan, Savana, mana Savana? Oh iya, Sigit, Rafasya, Rian, Sidan. Ya, yang tidak hadir hari ini Kalisa sama hari ini mau belajar apa? Matematika. Mas Bayu, hari ini belajar apa? Matematika. Kalau kemarin belajar apa? Bahasa Indonesia sama Pancasila. Masih ingat kemarin belajar apa kalau Pancasila sama Indonesia? Sekarang Pancasila dulu. Hari ini matematika dulu. Kemarin Pancasila sama Indonesia. Belajar apa? Siapa yang ingat, Cung? Apa? Cung. Siapa yang ingat? Lupa. Kemarin kita sudah belajar tentang tanda tanya dan tanda seru. Kalau tanda tanya digunakan ketika kita bertanya. Kalau tanda seru itu digunakan untuk kalimat perintah. Ya, siapa yang tahu contohnya, Cung? Kalimat perintah? Gimana? Bukan suruh-suruh. Gimana? Gimana contohnya? Kalau kalimat perintah, tanda seru kebalik itu jika kita menulis misalnya, tolong ambilkan buku. Berarti itu adalah kalimat perintah. Kalau nulis diakhiri dengan tanda seru atau terbalik. Tapi kalau kita bertanya, berapa uang jajanmu? Pakai tanda tanya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Siapa yang tahu penjumlahan? Cung, apa? Bisa penjumlahan? Tambah-tambahan. Kalau penjumlahan tandanya bagaimana? Tandanya bagaimana? Kayak gimana? Bukan X. X tapi terbalik. Miring. Kayak gini. Oh, kayak Ultraman. Kayak gini. Ya. Jadi kalau penjumlahan nanti angkanya bertambah atau berkurang? Bertambah. Ya, hari ini kita akan belajar penjumlahan. Kalian nanti di kelas kurang-kurangan, nanti kurang-kurangan setelah penjumlahan. Anak soleh. Jawabnya rapi. Sebelumnya Guru akan putarkan video, kita lihat dulu. Jangan kencengan. Ya. Segini. Ya, kita lihat dulu. Kurang keras. Bagus. Sekarang Mana sedang berkunjung ke peternakan dan perkebunan Edo.
kita semua untuk melihat peternakan ayam yang ada di miliknya. Kita akan membantu Edo menentukan anak-anak. Lanjut, Bu tanya dulu. Siapa yang datang ke peternakan? Tadi namanya siapa? Ayam. Namanya ayam. Maksudnya tadi orangnya di depan siapa? Yang kedengeran. Edo dan Lana. Mereka akan pergi ke peternakan. Kita lihat selanjutnya. Dan tahukah kamu apa itu penjumlahan? Ada yang tahu penjumlahan itu apa? Apa itu penjumlahan? Ya, tambah-tambahan maksudnya apa yang ditambah, apa yang dijumlah? Apa? Angka. Angka sama apa? Angka sama huruf. Angka sama angka digabungkan. Penjumlahan itu adalah gabungan angka. Kita akan lihat. Di sini ada gambar ayam. Ayo kita perhatikan kumpulan ayam ini. Berapa anak ayam yang dimiliki induk ayam putih? Ayamnya ada ayam putih dengan ayam coklat. Kita lihat. Dua, tiga, Empat anak ayam. berapa anak ayam putih? Ada 4 ayam. Kita lihat yang coklat. Punya berapa anak? Yang dimiliki empat anak ayam. Ya, berarti sama-sama punya 4. Yang putih punya anak ayam 4, yang coklat punya anak 4. Berarti kalau digabungkan 4 dengan 4 jadi coba kita cek betul atau tidak. Jika kita ingin menjumlahkan anak ayam dari induk putih dengan anak ayam dari induk ayam coklat, kita dapat menggabungkan semua anak ayam bersama. Nah, kita lihat coba. 4. Ayo kita hitung berapa jumlah anak ayam. 1, 2, 3. 3, Ini tadi anak ayam yang putih ya, 4. Ditambah sama yang coklat. 7, 8. semua anak ayam berjumlah 8. Jadi, 4 anak ayam dari induk ayam putih digabungkan dengan 4 anak ayam dari induk ayam coklat akan sama dengan 8 anak. Tadi yang putih punya 4, yang coklat punya 4. Dijumlahkan, penjumlahan itu adalah penggabungan. Tadi yang putih punya 4, yang coklat punya 4, digabungkan menjadi 8. Atau penjumlahan tersebut bisa ditulis dalam bentuk penjumlahan ini sebagai berikut. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Sekarang kita lihat contoh lainnya saat Lana dan Edo akan Sekarang ada telur, dilihat. Ada 2 sarang. Bagaimana jika 3 buah telur dari satu sarang digabungkan dengan 3 buah telur dari sarang lainnya? Sarang yang sebelah sana berapa telurnya? 3. Yang sebelah sini 3. Kalau digabungkan jadi berapa? 6. Kita cek. Buat telurnya yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata betul 6 telur.
stick yang punya kartu boleh pakai kartu. Barengan, kalau nggak bawa barengan. Ya, sudah ada semuanya. Coba akan Bu Guru cek. Tadi katanya penjumlahan gampang. Angkat 2 stick, 2 stick. Sticknya 2, diangkat coba. Rehan, ayo diangkat sticknya mana? Diangkat sticknya. 2 stick ditambah 1 stick. Angkat stick. Jadi berapa? 1, 2, 3. Lagi, taruh lagi. 4 stick. 4 stick. 4 dan ditambah 2 stick. Coba dihitung. Jadinya berapa? 4 sama 2. Guru ulangi. Sekarang 5 stick ditambah 3 stick. Siapa yang bisa cung? Cung. Coba Ataya dulu coba. Berapa tadi Ataya? 5 stick, 5 dulu. Stick pakai stick 5. Berapa? 5, sticknya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah berapa? 3. Jadi berapa sticknya Ataya? Jadi 8, betul? Tangan buat Ataya. Nah, ini ada soal nih di sini. Nanti kamu cukup tulis Mas Javier. Halo, Mas Javier. Perhatikan dulu guru sebentar. Nanti di sini kamu tulis nama sama kelas. Sudah ada tempatnya nama. Misalnya namanya Sigit, tulis Sigit. Kelas ya, kelas 1A. Paham? Ya, yang kayak kenal. Jadi pensilnya boleh dikeluarkan. Nanti menghitungnya boleh menggunakan stick, ya. Nanti hitung-hitungnya guru dulu. Ya. Tulis nama, nomor dan kelas. Itu ada tempatnya kan di situ. Pensilnya dikeluarkan, Mas. Ya, betul di situ. Iya. Namanya di sini nama. Ya, nama di atas. Namamu. Ya, kayak kemarin. Sudah? Nama dan nomor sudah? Sudah? Nah, di kotak ada nomor 1. Nah, di sebelahnya itu ada penjumlahan. Nanti kamu hitung boleh pakai stick. 5 ditambah 1 sama dengan berapa? Ya. Ya. Yang bawa stick boleh pakai stick. 5
sama 1. Tinggal ditulis, sudah tahu. Nggak perlu pakai stick. Oke, nggak apa-apa. Nggak pakai stick, pakainya apa? Aku udah selesai. Sudah selesai semua. Yang kedua, yang sebelahnya. Angka 5 ditambah 2. Berarti 5 stick ditambah 2 stick. Jadinya berapa? Ya, di sebelahnya. Ya. Sudah? Yang kedua? Yang ketiga, sebelahnya lagi ada 3 stick ditambah 5 stick. 8. Ya, tulis. Aku udah dapat. Nanti dulu. Yang bawah nanti dulu, kita selesaikan yang atas dulu. 4 stick ditambah 5 stick. 4 ditambah 5. Boleh pakai jari. Jari kanannya 4, jari kirinya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah yang atas? Kita cek nomor 2. Ada kotak nomor 2, ada tulisannya. Ayo buatlah cerita matematika. Nah, kita lihat di sini yang pertama, yang atas kan ada 2 kotak gambar. Yang pertama, kotak yang pertama monyetnya ada berapa? Ada 5. Berarti kita tulis di kotak yang kosong 5. Ada 5 monyet. Ya, di situ. Ya. Ya, betul di situ. Ya. Gimana? Iya, di situ betul. 5. Berapa ini monyetnya di situ? Ya. Sudah? Kotak yang pertama monyetnya ada berapa? 5. Berarti tulis di kotak yang pertama yang kosong 5. Sebelahnya monyetnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Ada kotak kosong lagi sebelahnya. Berarti tulis 3. 5 monyet dengan 3 monyet jadinya berapa? Jadinya berapa? 8 monyet. Tulis berarti di kotak yang terakhir 8 monyet. Ya. Sudah yang lain? Sudah? Kenapa? Jalan-jalan. Berapa tidak sekolah? Kenapa? Pangandaran. Ya. Sudah semuanya? Sudah. Kita kumpulkan huruf panggil sesuai nomor urut absen. Absen 1, absen 2, 3, 4, absen 4 Mas Hafiz. Absen 5 Mas Adam. 6, 7, 9,
Berarti absennya hanya sampai 27. Anak soleh. Anak soleh. Udah ya, kita tadi sudah belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan itu adalah penggabungan angka. Tadi sudah ada contohnya. 4 anak ayam ditambah 4 anak ayam jadinya berapa? 4 anak ayam ditambah 4 anak ayam jadinya berapa? 3 telur ditambah 3 telur jadinya 6. 2 pepaya ditambah 3 pepaya jadinya berapa? 5 pepaya. Apa Sigit mau? Ya udah. Sigit, misalnya Bu Guru punya jeruk 5. Beli lagi 5. Jadi berapa? 10. Tadinya 5. Punya lagi 5. Jadi 10. Betul? Nah, coba cek lewat lagu. 5 jari tangan kananku. Suaranya. 5 jari tangan kiriku. Gabung jadi 1. Semuanya 10. Gini jadi kupu-kupu. Yuk tangannya diangkat. 1, 2, 3. Kupu-kupu terbang tinggi. Kuncup bunga indah-indah. Sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali. Kupu-kupu cantik sekali. Oke, anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang penjumlahan. Besok bisa dilanjutkan lagi. Setelah ini nanti kita istirahat. Setelah istirahat nanti akan kita lanjutkan dengan pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, untuk jam matematika materi penjumlahan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Jadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Sri. Bu Sri ada waktu hari ini? Alhamdulillah. Ini kan saya Bu Sri. Kemarin kan saya sudah melaksanakan supervisi melihat bikin Pancasila. Jadi sekarang saya ingin tahu terkait pembelajaran musik. Adapun mungkin yang pertama itu tujuan kita ngobrol di sini itu untuk apa ya Bu Sri? Kira-kira apa harapannya dari Bu Sri? Karena saya sudah supervisi sama Diri dan Diri juga sudah melihat bagaimana kegiatan saya mengajar di kelas. Nah, yang saya dapatkan dari pembelajaran obrolan kita, yang pertama terus terang saya menambah wawasan. Jadi dari mungkin menyiapkan anak, menyiapkan
mempersiapkan pembelajaran itu di situ saya mendapat sekali ilmu. Oh berarti yang betul-betul berarti teman-teman saya mungkin kurang beberapa hal saja. Yang pertama menambah wawasan, yang kedua intinya saya bisa lebih manage waktu. Jadi ketika kegiatan pembelajaran mungkin kemarin-kemarin saya lebih condong bagaimana lebih ke anaknya supaya tertib gitu ya, karena terus terang kalau kelas 1 memang sulit untuk ditertibkan, jadi moodnya kadang-kadang naik turun gitu. Mungkin saya kemarin lebih condongnya ke situ, tapi jadi kadang mengabaikan kegiatan pembelajaran gitu. Jadi kemarin setelah ini saya belum sama Pak Willy, Pak Willy juga memberikan arahan, memberikan masukan. Jadi yang jelas saya mendapat ilmu. Ya, terima kasih Bu Sri. Kemarin tentang penjumlahan ya Bu Sri. Penjumlahan menggunakan media konkret berupa apa ya? Kemarin menggunakan stick es krim sama kartu bergambar. Nah, untuk kegiatan kemarin itu adakah yang menurut Bu Sri itu hambatan untuk pelaksanaannya? Kalau hambatan sudah pasti ada, terutama di kelas rendah. Kelas 1 mungkin masih pelanggan dari Pak Paul TKTSD. Jadi yang pertama hambatannya itu anak-anak kurang konsentrasi. Mungkin karena dari Paul atau TK-nya kebanyakan bermain sambil belajar, terutama yang lebih ditekankan kan masih bermainnya gitu. Kemarin mungkin mereka agak kaget juga karena ketika peralihan, ketika angkanya sudah terbang sudah penjumlahan, meskipun penjumlahannya masih 1 sampai 10, tapi ada beberapa siswa memang yang mungkin kesulitan, terutama dalam konsentrasi. Terus juga kemampuan anak kan beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lambat. Jadi kemarin saya menggunakan metodenya dengan menggunakan konflik. Memang selain menggunakan itu saya menayangkan video ya, jadi apa itu penjelasan, caranya bagaimana, itu simbolnya apa. Setelah itu diaplikasikan dengan menggunakan metode yaitu pakai stick es krim dan kartu bergambar. Jadi nanti saya instruksikan kepada anak-anak bahwa misalkan stick es krimnya ada 3, dapat lagi 2 dari kan itu lagi berarti tambah. Jadi nanti tinggal ditambahkan kegiatan kedua sampai lagi. Terus hambatan yang kedua yaitu kadang anak salah melakukan perhitungan. Sudah 3 nih, ini 3, tambah lagi 2. Jadi kadang lama banget hitung lagi 1, 2, 3, 4. Kadang ada yang keliru, mungkin kurang sebagiannya. Selain itu hambatannya juga kalau anak kelas 1 yang saya temui sekarang kesalahan dalam menulis angka. Jadi ada angka 3 terbalik harusnya menghadap ke kiri, tapi ke kanan. Angka 6-nya harusnya menghadapnya ke kanan, jadi ke kiri. 10 kadang mereka tahu angka 10 itu 1 dan 0, tapi ketika nulis kadang ada yang 0, 2, 1 itu hambatan sekaligus istimewa menurut saya karena sudah sering kali diingatkan, padahal mungkin di dalam kehidupan sehari-hari penjumlahan juga sudah sering dilakukan. Cuma kan kalau di rumah misalkan mama punya apel nih 2 gitu, kalau kasihkan 1 ke temenmu berarti punya pun tinggal 1 gitu. Tapi kalau ini kan sudah menghubungannya dengan angka ya, kadang anak-anak kalau urutan itu tahu, makanya kok berapa 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 tahu. Tapi ketika diajak suruh nulis misalkan tulis angka 5, ya 5-nya kebalik. Jadi malah bentuknya kayak menghadap kemana ke kanan gitu. Mungkin itu ini anaknya kurang konsentrasi, terus kesalahan dalam berteman sama menulis angkanya benar. Terima kasih Bu Sri. Terus terkait itu ketika Bu Sri telah melaksanakan pembelajaran kemarin setelah supervisi, itu bagaimana perasaan Bu Sri? Perasaannya terus terang saya merasa senang karena terbantu. Jadi oh ini yang harus saya perbaiki. Mungkin ini yang selama ini ibaratnya sudah betul tapi harus ditingkatkan lagi. Memang awalnya kalau pas belum tahu
masalah nih, justru karena kesalahan mungkin kita bisa memperbaiki diri lagi, jadi bisa lebih baik lagi dalam belajar. Jadi senang ya gitu ya. Alhamdulillah kalau senang. Terus untuk tindak lanjutnya ke depannya terkait pembelajaran atau pengembangan diri di sini akan seperti apa? Tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan lebih memanage atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran, awalnya seperti apa, intinya dan serta referensi yang bagus itu kepada anak-anak. Yang kedua, saya akan membuat atau menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, mungkin saya bisa melatih diri saya Begini Gusti, kalau menurut saya sih setelah kemarin saya melihat ya Gusti, bukan mengamati karena atau menggurui karena kita sama-sama belajar itu. Ketika saya melihat Gusti kemarin mengajar itu sudah sangat-sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Baik ketika Gusti menjelaskan materi, terus mengaitkan antara kehidupan nyata dengan pembelajaran, terkait media yang digunakan juga menggunakan tadi benda konkret, terus ada videonya juga, ada gambarnya juga. Tentunya itu sangat-sangat luar biasa dan membantu siswa ketika memecahkan masalah atau ketika itu sangat-sangat luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin pengembangan diri yang ingin diterapkan di Busri di kelas itu bagaimana? pengembangan diri yang ingin saya Iya, kembangkan kembangkan lagi. kayaknya terkait tentang pelajaran. Kadang saya kalau buka pelajaran bingung ini nanti anak-anaknya bosan gak ya? Misalnya kan ada ice breaking dan segala macamnya. Kalau ice breakingnya tiap hari seperti ini bosan gak ya? Jadi mungkin kalau kelas tinggi sih langsung pelajaran bisa langsung nerima ya Bu. Kalau kelas rendah kan menurut saya Pak Lili, menurut saya karena saya udah alhamdulillah 2 tahun ini belajar kelas 1. Jadi kadang anak-anak ini dulu bosan lah buru-buru lagunya gitu. Jadi kayaknya saya harus bisa menggali lagi cara buka pelajarannya atau cara menarik perhatian anaknya kayak gitu. Saya harus bagaimana ya? Terus cara menutupnya juga mau kayak mungkin kelas tinggi gitu ya. Oh ya tadi kita kan belajar ini begini gitu ya. Oh ya udah ini gitu. Kan kita juga kalau ke kelas rendah menurut saya tidak langsung hari ini kita belajar dulu ya, tujuannya A, B, C, dan D. Tapi anak kelas 1 kan meskipun mereka mendengar tapi belum terlalu mengenal ya. Kayak contoh misalkan ada soal di buku juga mereka bisa baca, cuma mereka belum nalar saya harus di sini apa. Jadi saya harus jelaskan, saya harus ceritakan maksudnya apa, baru mereka bisa mengisi soal gitu. Jadi menurut saya harus lebih kreatif, lebih inovatif kayaknya dalam membuka dan untuk kegiatan pembelajaran. Saya ingin lebih menerapkan lagi pembelajaran diferensiasi karena memang kemampuan anaknya berbeda-beda, jadi saya harus benar-benar ini anak ini bukan apa, anak B bukan apa, saya harus belajar untuk menggali diri saya lagi gitu, harus lebih baiknya Jadi lebih memperhatikan anak, ya. Jadi memperhatikan kebutuhan anak segala macam gitu ya, terkait pembelajaran dan lain-lain. Jadi menurut saya sudah bagus apa yang dikembangkan oleh Busri dan tindak lanjutnya juga sudah bagus. Tadi yang tindak lanjuti itu mendapatkan dari terkait Busri tentang cara mengajar, terus pengembangan dirinya juga tentang pembelajaran yaitu membuka dan menutup, terus memberikan bagaimana cara menggunakan data scripting segala macam, itu juga sudah bagus. Jadi mungkin
cukup sekian Sri dari saya. Oke, cukup sekian dari Sri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.